Hai guys, ketemu lagi di channel kita. Buat yang baru gabung, salam kenal dengan saya Agus. Kita kembali lagi di channel ini yang akan membahas seputaran dunia arsitek, baik itu desain maupun bangunan fisiknya. Kali ini kita akan membahas proyek renovasi rumah tinggal. Renovasi ini yaitu membuat teras luar, karena awalnya ruang tamu rumah ini cukup luas, jadi ruang tamunya dipotong untuk dijadikan teras luar. Ruangan ini memiliki ruang tamu berukuran sekitar 12 x 4 meter yang akan dipotong 3 meter untuk teras. Jadi terasnya seluas 3 x 4 meter. Pada dinding ini yang tak anggap dinding utara yang akan dibuat dinding setinggi 1,4 meter. Jadi kusen jendela dan pintunya itu dibongkar dan ditutup dengan tembok. Di area ini kita sebut dinding dalam. Di sini kita buatkan dinding baru dengan dua jendela kiri di kanan. Dan jendela yang dipakai itu bekas bongkaran dari dinding timur. Dan di tengahnya dibuatkan pintu baru dengan sistem sliding. Di dinding timur ini kita akan bongkar full dan akan dijadikan entrance terasnya. Jendela ini akan kita bongkar dan akan kita manfaatkan jendelanya untuk dipasangkan kembali ke dinding dalam. Oke, sebelum kita mulai ke tahap pengerjaannya, klik dulu subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, lalu sekarang masuk ke tahap pengerjaannya. Pertama-tama kita buat dulu dinding dalamnya. Untuk kerjaan bongkar dinding kita kerjakan setelah dinding dalamnya sudah jadi dulu. Oke, kita marking dulu posisi dindingnya. Kita tandai juga di temboknya. Kita berikan garis dan kita tarik benang agar sesuai dengan posisinya, dan di lantai juga kita marking yang kita tandai dengan spidol untuk posisi dinding dan posisi kolom dan slope praktisnya. Oke, untuk pembesian di sini kita buat begelnya. Begel atau gelangannya ya. Begel untuk slope dan untuk balok praktis kita gunakan ukuran 15 x 10 cm, dan untuk kolom praktisnya kita gunakan ukuran 10 x 10 cm. Pada pembesian ini, pembesi utamanya ini kita gunakan besi 8, dan untuk gelang atau begelnya kita gunakan besi 6 dengan jarak sekitar 20 cm-an. Di sini kita siapkan pembesian slope ya, masing-masing 2 setel ya. Jadi slope-nya ini dibuat untuk nahan dinding. Jadi slope ini akan terpotong pada opening pintu. Masing-masing pembesian slope-nya itu sekitar 1,5 meteran lah. Pas sudah selesai, slope dan kolom praktisnya kita setel dan kita pasangkan di lokasi dinding yang baru yang akan kita buat, yang sesuai dengan posisi marking tadi. Dan juga kita siapkan cetakan begestingnya yang terbuat dari bahan triplek dan juga usuk. Triplek yang kita gunakan ini triplek 8 mili dan usuk lokal 6 x 4. Setelah selesai terpasang begesting slope-nya, langsung kita lakukan pengecoran. Setelah selesai pengecoran, kita mulai untuk membongkar jendela existing yang berada di dinding sebelah timur. Kita bongkar dulu kacanya pelan-pelan karena kita takut proses bongkar itu nanti kacanya bisa terpecah. Jadi kita bongkar dengan membuka kacanya terlebih dahulu. Lalu di dinding yang samping kiri itu ya, yang sedang dilihat di video sekarang ini, kita kupas manual dengan betel agar mainan batu paras itu tidak ikut rusak jika kita membongkarnya dengan mesin drill. Untuk bagian dalam baru kita gunakan mesin bobok drill ya, agar mempermudah pengerjaan. Untuk proses pembongkaran dinding sebelah timur ini kita ambil dulu kusen jendela existingnya. Perlahan-lahan kita bongkar dulu area untuk jendelanya. Kita buka sedikit demi sedikit pinggir-pinggirannya agar lebih aman untuk membuka jendela existingnya ini. Jendela ini akan kita ambil dahulu dan akan kita modifikasi karena akan segera kita pasangkan di posisi dinding baru yang barusan kita buat itu tadi. Setelah kita selesai melepas jendela yang bagian di dinding timur tadi, kita akan kembali masang dinding batako yang berada di posisi dinding dalam. Batako yang ada di dinding dalam ini kita buat tingginya sekitar 1 meteran dulu. Lalu habis itu kita cor kolom praktisnya ya, yang kita cor juga dengan setinggi batako itu tadi.
Dan juga kita pasang dinding batako pada dinding timur yang di bagian dalam rumah agar bisa tertutup rumahnya. Lalu juga kita kolom praktisnya kita pasangkan juga. Lalu kita lanjut lagi sedikit memasang dinding bagian pasang batako dinding bagian dalamnya yang diperkirakan setinggi kusen jendela itu nanti. Lalu setelah ini kita akan modifikasi jendela yang sudah kita bongkar tadi yang ada di dinding timur. Modifikasi jendela ini yaitu kita ambil jendela pinggir-pinggirnya dan ventilasinya juga, tapi dinding tengahnya itu kita potong dan akan kita buang. Selain dindingnya ini kita modifikasi, kita juga ada sedikit servis-servis yang karena sudah ada yang termakan rayap kita tempel, dan juga ada yang sedikit terkelupas-kelupas mungkin karena penggunaan. Dan juga setelah kita pasang kusen jendela dan ventilasinya ini, kita lanjut lagi memasang batako sampai ke atas plafon, sama sekalian juga untuk ngecor kolom praktis dan juga ring balok praktisnya. Pas pasangan batako yang sudah sampai atas plafon ya, terus juga kolom praktisnya juga sudah sampai plafon, kita cor. Terus kita juga cor juga untuk balok praktisnya yang berada di paling atas, mepet sama plafon. Habis itu kalau udah itu selesai, kita lakukan plester dinding. Sebelum kita melakukan plester aci dinding, kita siapkan juga pembesian untuk di dinding sebelah timur dan juga sekaligus dinding yang di sebelah utara. Sambil menyiapkan pembesiannya, kita juga memplester ya, plester dinding baru tadi, dinding dalam itu kita plester dan kita aci. Kalau sudah selesai plester dindingnya, kita sekarang mulai membongkar dinding bagian timur. Oke, dinding bagian timur kita bongkar dengan kita bongkar melebar ke samping itu selebar 2 meter. Oke, proses pembongkaran itu ya dari depan itu kita membongkar ada batu alam, batu alam paras. Terus di bagian dalam itu kita bobok dengan gerinda dulu biar ada garisnya, biar nanti bobokannya tidak keluar garis, baru kita gunakan mesin untuk mempercepat proses bobokannya. Dan kita juga pasangkan kolom praktis di sana, dan juga ada balok praktisnya. Kolom praktis di sini kita buat dengan ukuran 10 x 10 cm. Kalau yang balok praktis kita bikin 10 x 15 cm. Selesai ngecor kolom praktisnya, kita membuat tiang penyangga dari balok sisa kusen yang kita bongkar di dinding timur tadi. Balok itu kita pasang di atas kusen dinding utara. Nah, itu gunanya untuk menahan dinding di atas dinding itu biar nggak roboh. Kita khawatirnya roboh karena di sana itu nggak ada kolom praktis sama balok praktis bawaannya. Oke, kalau sudah jadi penyangganya itu, lalu kita mulai untuk bongkar kusen pintu dan jendela di dinding utara itu. Nah, setelah kita bongkar kusennya itu, kita pasang batako yang tingginya sekitar 140 cm dari lantai. Habis itu kita balik lagi ke dinding timur ya, kita cor ring balok praktisnya. Terus juga kita cor juga kolom praktisnya yang berada di dinding utara. Selesai kita melakukan pengecoran, kita mulai bobok sisa dinding utara tadi karena planningnya itu bukaannya itu full dari depan sampai ke belakang. Karena di sana ditemukan kusen yang sudah lama tertanam di sana, jadi owner minta kita untuk menutupnya kembali.
Kalau sudah gitu kita langsung plester kembali ya dinding utaranya, dan juga kita plester juga dinding timurnya. Itu ada yang masih kurang ya, bagian L tuh yang di bagian dalam itu kita plester juga. Kita selesaikan plesternya semua, dan juga kita lakukan perapian pada kolom praktis dan juga balok praktis ya. Itu kita plester, dan juga kita mulai mengaci dindingnya ini. Dinding dalamnya itu kita selesaiin ya aciannya, soalnya itu udah di plester dari tadi, jadi sudah cukup kering ya, retak-retak sudah keluar semua. Baru kita mengaci dinding yang di bagian dalam. Terus juga dinding timur juga kita aci-aci semua, kita rapikan semua sudut-sudutnya. Dinding utara juga kita aci semua. Pokoknya ini kita selesaikan juga acian-aciannya, sama sudut-sudut openingnya juga kita aci dan kita rapikan sudut-sudutnya. Terus juga di dinding utara itu ya, outdoor dinding utara itu owner minta kita untuk sedikit membuang mainan ukiran Bali itu karena terlalu banyak timbulan, jadi minta dikupas. Habis itu di sini kita mulai melakukan pengecatan. Di sini kita ngecat dasar dulu ya, satu kali lah di semua ruangan, di dinding baru yang di dalam, dan juga dinding utara, dan juga yang di dinding timur. Sambil kita mengecat dasar, kita juga finishing atau mengecat daun pintu gesernya. Kita juga pasangkan juga relnya dan aksesoris kebutuhan lainnya seperti kuncinya dan handle-nya. Habis itu kita kembali ngecat untuk lapis kedua agar lebih mendekat, karena cat yang dasar itu sudah mulai kering, dan kita sekarang lanjut untuk pengecatan yang kedua. Terus juga kita mengecat kembali kusen dan daun jendela yang lama agar warnanya bisa sesuai dengan yang baru dan juga tampilannya lebih sedikit fresh. Habis itu juga kita menyetel dan memasang daun pintu gesernya. Habis itu sekarang kita masang keramik ya. Ini udah pekerjaan yang udah hampir selesai ya. Kita mulai masang keramik. Keramik di sini ini berukuran 40x40. Kita mengambil keramik ini start mulai dari dinding baru teras. Dari dinding teras baru itu kita ambil di sana startnya agar terlihat utuh. Lalu di bagian buangannya itu ke arah utara dan ke arah barat. Masangan keramik ini kita tidak membongkar keramik lama karena memang permintaan owner keramik lamanya ditimbun saja, karena kemungkinan kedepannya nanti seluruh rumahnya keramiknya akan diganti dan langsung ditimpa tanpa membongkar keramik yang lama, dan juga biar agar mengirit biaya. Di samping itu juga elevasi untuk teras akan menjadi semakin lebih tinggi. Sesudah selesai kita masang keramik, langsung kita ngenat keramiknya sekaligus bersih-bersih keramiknya agar terlihat lebih bersih lagi. Habis kita selesai ngenat, kita membuat step anak tangga. Anak tangga di sini hanya bisa satu step saja ya. Selesai stepnya, langsung juga kita pasangkan keramiknya. Di sini stepnya kita buat 40 cm saja karena biar pas utuh satu keramik. Dan juga owner minta untuk dibuatkan planter box di kiri kanan stepnya untuk lebih mempercantik tampilan dan juga kesan landscape-nya lebih hidup. Terus juga di depan step itu ada bekas bongkaran taman ya, karena awalnya itu di sana ada taman, pavingnya tidak sampai sana. Terus di sana kita rabat dan kita uruk dengan sisa ayaan, jadi semacam koral sikat lah nanti jadinya. Habis ini kita masuk ke step terakhir lah ya, katakanlah step terakhir ya. Ini kita finishing catnya agar lebih menutup warnanya. Karena tadi itu ngecatnya tuh baru sampai 2 kali, yaitu baru cat dasar dan baru 1 kali cat penutup. Nah kali ini kita selesaikan ngecatnya karena keramik sudah selesai semua. Jadi yang terakhir adalah kita lakukan pengecatan temboknya. Habis selesai ngecat ya, kita balik lagi ke luar, karena di luar itu kita kembali membuat garis-garis. Karena pada awalnya itu di sana finishingnya itu adalah acian dan digaris.
Oke, sekian dulu video kami ya, semoga bisa memahami jalur ceritanya. Kalau kurang jelas bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Jika ada yang mau bertanya juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Atau untuk bertanya langsung bisa kontak kita di lewat Instagram atau email yang sudah ada di kolom deskripsi atau ada juga di akhir video. Oke, sampai bertemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih.